Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Yusuf dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang dengan NIM 221090350014. Saya akan mempresentasikan materi logam atau metal. Pengertian logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Selanjutnya, unsur-unsur logam. Pada unsur ini, material bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Untuk logam umumnya akan berbentuk padat pada tekanan dan suhu yang normal, kecuali menggunakan air raksa. Pada dasarnya logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk dijadikan berbagai benda. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium Al, besi Fe, emas Au, barium Ba, kalsium Ca, kalium K, kromium Cr, nikel N, natrium Na, mangan Mn, dan magnesium Mg. Selanjutnya, 2. Unsur non-logam. Pada unsur ini, logam tidak memiliki sedikitpun sifat logam. Kebanyakan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Umumnya, unsur non-logam berbentuk gas, seperti layaknya oksigen. Ada yang berwujud cair seperti bromin. Selain itu, ketika unsur non-logam berwujud padat, maka teksturnya getas dan kerasnya untuk jenis unsur non-logam, seperti oksigen O, iodin I, silikon Si, neon Ne, nitrogen N, karbon C, klorin Ci, helium He, hidrogen H, fosforus P, fluorin F, belerang S, dan bromin Br. Selanjutnya, 3. Unsur semilogam. Tak hanya ada unsur logam dan non-logam, satu unsur lainnya yaitu semilogam. Untuk unsur ini pada umumnya masih memiliki sedikit sifat logam yang dikenal sebagai metaloid. Pada unsur ini biasanya memiliki sifat semikonduktor yang mana tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu yang rendah, namun akan menjadi sangat baik apabila berada pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya, sifat yang terdapat dalam logam. Memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan berbeda. 1. Tiap jenis logam umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Umumnya, kekerasannya dapat ditingkatkan dengan mencampur logam lainnya. Perlu diketahui bahwa logam dikenal sangat kuat. Hanya saja tidak dengan air raksa. 2. Dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam memiliki sifat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan direnggangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam menjadi mudah bergerak dalam kristal. Sesuai dengan sifatnya, logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan bila ditarik dapat juga dibengkokkan. Selanjutnya, 3. Menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Mampu menjadi penghantar daya listrik yang baik. Bila suatu logam dialirkan listrik akan elektronnya, akan
membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam, sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dalam logam. 4. Mampu menghantarkan panas. Elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik. Apabila suatu jenis logam, satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang ada akan menerima panas, sehingga mampu menyebabkan logam menjadi penghantar listrik. Semakin energi kinetiknya bertambah dan bergerak dengan cepat, maka akan semakin baik. Selanjutnya, bersifat mengkilap. Semua jenis logam tentunya akan mengkilap apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Maka dari itu, dalam masa ini, maka sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dari gelombang tertentu. 6. Kerapatan relatif tinggi. Terkenal dengan kerapatan yang relatif tinggi, sifat logam yang dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam. Selanjutnya, contoh jenis logam dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa logam memiliki banyak sekali jenis dan juga pengelompokannya. Maka tak heran jika logam merupakan unsur yang memiliki jumlah yang paling banyak di bumi. Namun setiap jenis logam memiliki kegunaannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah. Selanjutnya, 1. Seng. Seng adalah logam yang memiliki warna putih kebiruan, di mana berasal dari sebuah mineral sfalerit. Biasanya, seng digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat atau galvanisasi. Selain itu, seng juga bisa digunakan untuk baterai listrik. 2. Tembaga. Tembaga merupakan logam yang memiliki ciri khas dengan warnanya yang kemerah-merahan. Selain itu, logam ini sangat mudah dibentuk. Umumnya digunakan untuk membuat kabel listrik, alloy kuningan, perunggu, kupronikel, dan tangki air panas. Selanjutnya, nomor 3. Solder. Solder adalah salah satu jenis alloy dari timah dan timbal, terkenal dengan titik lebur yang sangat rendah, biasanya digunakan untuk menyambungkan kabel untuk suatu barang elektronik. 4. Raksa. Raksa adalah logam yang memiliki bentuk yang cair tetapi juga berat. Raksa memiliki warna putih keperakan dan tak lupa raksa ini termasuk zat yang beracun. Raksa umumnya dipakai pada sebuah termometer dan beberapa bahan peledak. Selanjutnya, platina. Platina adalah logam yang memiliki warna putih keperakan. Selain itu, platina sangat mudah untuk dibentuk. Platina sering dimanfaatkan untuk membuat sebuah perhiasan, barang-barang elektronik, atau juga dapat menjadi katalisator. 6. Plutonium. Selanjutnya, ada logam radioaktif, yaitu plutonium, yang mana dihasilkan dari suatu proses uranium pada sebuah reaktor nuklir. Umumnya, plutonium digunakan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Selanjutnya, titanium. Titanium adalah termasuk ke dalam jenis logam yang kuat, yang mana memiliki ciri khas berupa warna putih dan sangat mudah untuk dibentuk. Titanium ini sangat tahan terhadap korosi. Biasanya titanium digunakan untuk alloy pada pesawat luar angkasa, kerangka sepeda, dan pesawat terbang. 8. Timah. Timah merupakan suatu logam lunak, yang mana sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih keperakan.
timah sering dipakai untuk menyepuh sebuah baja dan menghentikan sebuah korosi pada alloy perunggu. Selanjutnya, 9. Timbal. Timbal adalah jenis logam berat yang memiliki warna biru keputihan dan mudah untuk dibentuk. Untuk timbal sendiri termasuk jenis yang beracun. Biasanya timbal digunakan untuk baterai, atap, dan perisai radiasi. Nomor 10. Aluminium. Aluminium mempunyai ciri fisik berupa warnanya yang putih berkeperak-perakan, sangat ringan dan juga tahan terhadap korosi. Aluminium ini berasal dari sebuah biji bauksit yang didapat dari proses elektrolisis. Aluminium sering dipakai untuk kabel listrik di udara, kapal, pesawat terbang, mobil, dan botol minuman kaleng. Selanjutnya, 11. Besi. Besi adalah jenis logam ini memiliki ciri fisik berupa warnanya abu, keputihan. Besi dihasilkan dari proses peleburan biji hematit. Besi umumnya dimanfaatkan untuk bangunan dan alloy baja. 12. Baja. Baja merupakan logam yang sangat banyak digunakan dan berperan penting dalam sektor industri. Hal ini karena pada penyusunan baja terdiri dari alloy besi dan karbon, yang mana kedua bahan tersebut sering dibutuhkan dalam perindustrian. Selanjutnya, nomor 13. Emas. Emas adalah logam yang termasuk logam mulia. Emas memiliki sifat yang sangat lunak dan memiliki warna kuning terang. Pastinya Gramed sudah tahu bahwa emas sering dimanfaatkan untuk suatu perhiasan dan alat elektronik. 14. Kalium. Kalium ini termasuk dalam logam ringan di mana memiliki ciri fisik berupa warna keperakan dan sangat reaktif dengan bahan atau unsur lainnya. Kalium umumnya digunakan untuk campuran pupuk kimia dan dapat digunakan untuk pembuatan kaca. Selanjutnya 15. Kalsium. Kalsium memiliki warna putih keperakan dan termasuk dalam logam yang sangat mudah untuk dibentuk. Dalam penggunaannya sendiri, kalsium biasa dipakai untuk membuat semen atau baja dengan kualitas yang tinggi. 16. Magnesium. Magnesium sendiri termasuk dalam jenis logam yang ringan. Magnesium memiliki warna perak keputihan dan jika dibakar akan menimbulkan api putih yang terang. Magnesium sering dipakai untuk suar penyelamatan dan pembuatan kembang api. Selanjutnya, kromium. Logam yang satu ini memiliki warna abu-abu dan sifatnya adalah sangat keras. Kromium biasa digunakan akan menimbulkan warna yang mengkilap. Kromium juga sering dipakai untuk membuat baju yang tahan karat serta dapat melapisi berbagai logam lainnya. 18. Kupronikel. Kupronikel merupakan salah satu jenis alloy yang terbuat dari tembaga serta nikel. Kupronikel dipakai dan dimanfaatkan untuk membuat uang logam. Selanjutnya, 19. Perak. Perak adalah logam yang sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih abu-abu. Perak juga mampu menjadi konduktor panas dan listrik yang baik. Perak juga sering dipakai untuk membuat perhiasan dan peralatan fotografi. 20. Perunggu. Perunggu berasal dari sebuah alloy, tembaga dan timah yang sudah ada zaman dahulu. Perunggu terkenal dengan sifatnya yang tahan terhadap korosi dan sangat mudah untuk dibentuk. Perunggu biasanya dipakai untuk membuat uang logam yang bernilai rendah. Selanjutnya, 21. Kuningan. Kuningan termasuk salah satu jenis alloy yang mana terbuat dari tembaga dan seng. Kuningan biasanya digunakan untuk barang hiasan, alat musik, paku-pakuan, dan sekrup. 22. Wolfram. Wolfram adalah logam yang keras, yang mana memiliki warna abu-abu keputihan.
Wolfram juga sering dipakai untuk filamen lampu, barang elektronik, atau bahkan sebuah alat-alat pemotong yang tajam. 23. Natrium. Natrium merupakan logam yang sangat reaktif dan memiliki sifat yang lunak serta warna putih keperakan. Natrium sering digunakan untuk lampu jalanan dan dimanfaatkan pada sebuah industri kimia. 24. Uranium. Uranium adalah salah satu logam yang memiliki warna putih keperakan dan termasuk dalam radioaktif. Uranium sendiri banyak dipakai untuk tenaga nuklir atau bahkan senjata nuklir. 25. Vanadium. Vanadium termasuk dalam jenis logam yang keras dan beracun. Vanadium sering dipakai untuk meningkatkan tingkat kekerasan pada alloy baja. Selain itu, sering juga digunakan sebagai katalisator pembuatan asam sulfat. Selanjutnya, klasifikasi jenis logam. Pengelompokan logam secara umum. Logam berat. 1. Dalam kelompok logam berat secara umum berasal dari logam secara seluruhnya. Sebagai contohnya adalah logam berupa nikel, besi, krom timah, tembaga, seng timah, hitam, dan juga putih, serta masih ada banyak yang lainnya. 2. Logam ringan. Dalam kelompok logam ringan, tersusun dari logam juga hanya saja tidak tersusun sepenuhnya, atau juga bisa dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Contoh dari logam ringan ini seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Selanjutnya, 3. Logam tahan api. Adapun yang dimaksud dengan logam tahan api adalah jenis logam ini mampu menahan atau mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contohnya dari logam tahan api ini adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. 4. Logam mulia. Terakhir adalah logam mulia. Biasanya jenis logam ini sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan atau peralatan lainnya. Tak hanya itu, untuk jenis logam mulia ini biasanya berikan harga yang cukup mahal. Contoh dari logam mulia ini adalah emas, platina, dan perak. Selanjutnya, pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya. 1. Logam besi ferrous. Jenis logam yang paduannya terdiri dari bahan penyusunnya, berupa campuran unsur karbon dengan besi. Untuk jenis logamnya berupa besi tuang, besi tempa, baja karbon sedang dan tinggi, baja lunak, dan baja karbon campuran. 2. Logam non-besi non-ferrous. Jenis logam non-besi ini memiliki paduan atau campuran yang mengandung Fe. Dalam logam ini antara lain aluminium, tembaga, timbel, dan timah. Selanjutnya, contoh jenis logam. Berikut ini adalah beberapa jenis logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah seng, tembaga, solder, raksa, platina, plutonium, titanium, timah, timbal, aluminium, besi, baja, emas, kalium, kalsium, magnesium, kromium, kupronikel, perak, perunggu, kuningan, wolfram, natrium, uranium, vanadium. Selanjutnya, logam atau metal. Ferrous, Fe 50% diklasifikasikan menjadi baja 1 menurut kadar C, plain carbon steel, baja karbon rendah, baja karbon sedang, baja karbon tinggi. Menurut penggunaannya, menurut perlakuan panas, besi tuang. 1. Besi tuang kelabu, gray cast iron. 2. Besi tuang putih, white cast iron. 3. Besi tuang berbintik, mottled cast iron. 4. Besi tuang mampu tempa, malleable cast iron. 5. Besi tuang bergrafit bulat, ductile cast iron atau nodular cast iron. Selanjutnya, non-ferrous, Fe 50% diklasifikasikan menjadi aluminium Al, magnesium Mg,
tembaga Cu, kuningan atau beras CuZn, perunggu atau bronze CuSn, timah putih Sn, timah hitam Pb, seng Zn, nikel Ni, dan sebagainya. Perbedaan baja dan besi, difference between steel and iron, dapat ditinjau dari proses pembuatannya. Selanjutnya, besi 2% C 6,67%, Mn 1%, Si 1/3%, P 0,05%, S 0,05%. Keras dan getas brittle, meredam getaran, proses pembuatannya secara reduksi. Selanjutnya besi 0,002%, Celsius 2%, Mn 1%, Si 1%, P 0,05%, S 0,05%. Dapat dibentuk secara plastis meneruskan getaran. Proses pembuatannya secara oksidasi. Selanjutnya, proses pembuatan besi baja atau steel manufacturing process. Tabel di bawah susunannya. Pertama, biji besi, selanjutnya pemurnian dan aglomerisasi pelet dalam kurung oksidasi Fe203, Fe304. Selanjutnya reduksi Fe besi murni, panah kiri casting besi tuang, panah kanan menunjukkan oksidasi baja dan casting baja tuang. Selanjutnya kristal logam atau metal kristal. Kristal adalah susunan atom-atom yang teratur di mana keteraturannya selalu berulang dalam pola 3 dimensi. Yang tidak teratur amorf. Pengertian kristal logam diklasifikasikan menjadi sistem kristal dan struktur kristal. Sistem kristal 1. Buah bentuk 3 dimensi disebut unit cell, dan sifat satu unit cell ini dapat mewakili sifat kristal logam secara keseluruhan. Selanjutnya, sistem kristal bentuk bangun atau pola 3 dimensi yang terbentuk akibat adanya keteraturan atom-atom di dalam kristal logam. Yang kedua, struktur kristal, susunan atau posisi atom-atom di dalam pola 3 dimensi dalam kurung di dalam sistem kristal. Selanjutnya, berdasarkan parameter-parameter yang ada, maka sistem kristal diklasifikasikan menjadi 7 macam. 1. Tricline, 2. Monocline, 3. Orthorhombic, 4. Rhombohedral, 5. Heksagonal, 6. Tetragonal, 7. kubik. Bawahnya A, B, C sama dengan rusuk-rusuk bangun 3 dimensi disebut dengan konstanta Kisi. Kedua, A, B, Y sama dengan sudut-sudut antara konstanta Kisi. Umumnya logam-logam penting mempunyai sistem kristal kubus dalam kurung kubik dan heksagonal. Selanjutnya, struktur kristal atau kristal struktur. Selanjutnya struktur kristal atau kristal struktur. Untuk sistem kristal kubik terdapat 2 macam struktur kristal, yaitu FCC dan BCC. Sedangkan untuk sistem kristal heksagonal dikenal struktur kristal CPH. FCC, fase centered kubik atau kubus pemusatan sisi. 1. Mempunyai kerapatan atom sama dengan 0,74. 2. Lunak dan ulet. 3. Mudah dibentuk karena mempunyai bidang geser yang cukup banyak. 4.
contoh logam yang mempunyai struktur kristal. FCC adalah Al, Ni, Cu, Au, Ag, Pt, Pb, Fe (Y). Selanjutnya BCC, Body Centered Cubic, atau bisa dijabarkan sebagai kubus pemusatan ruang. 1 mempunyai kerapatan atom sama dengan 0,68, 2 kuat dan keras, 3 sulit dibentuk karena mempunyai sedikit bidang geser. 4 contoh logam yang mempunyai struktur kristal BCC adalah Cr, Fe (A), Fe (8) atau B, Mo, V, dan Na. Selanjutnya CPH, Closed Packed Hexagonal atau heksagonal tumpukan padat. 1 mempunyai kerapatan atom sama dengan 0,74, 2 lunak dan ulet, 3 mudah dibentuk, 4 contoh logam yang mempunyai struktur kristal CPH adalah Mg, Be, Zn, Cd, Hf, dan Ti. Selanjutnya cacat kristal atau crystal defect. Dalam penyusunannya, ternyata atom-atom dalam kristal tidak seluruhnya membentuk keteraturan yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebut cacat kristal yang dapat berupa 1 cacat titik, 2 cacat garis, 3 cacat bidang atau volume. Cacat-cacat kristal tersebut dapat mengganggu keteraturan susunan atom-atom setempat. Selanjutnya, cacat titik atau point defect. A. Atom kosong valensi, B. Atom sisipan interstisi, C. Atom pengganti substitusi. Selanjutnya, cacat garis dislokasi atau cacat garis dislokasi. A. Edge dislocation dislokasi sisi, B. Screw dislocation dislokasi ulir. Selanjutnya, cacat bidang atau volume, batas butir (field) volume defect. 2 item limit. Kotak di kanan menjelaskan catatan atau butir yang besar mengakibatkan sifat logam menjadi lunak. 2 butir yang kecil atau halus mengakibatkan sifat logam menjadi keras atau kuat. Bawahnya, batas butir merupakan daerah yang mobile atau mudah bergerak yang mengakibatkan semua proses perubahan atom atau metalurgi selalu berawal dari batas butir, misalnya perubahan fasa, pergerakan dislokasi, dan pertumbuhan butir. Selanjutnya, contoh soal logam. Soal nomor 1, kedudukan elektron-elektron dari atom-atom logam dalam membentuk ikatan logam adalah A. Selalu berada di antara 2 atom logam yang berikatan dan digunakan secara bersama. B. Masing-masing atom logam memberikan elektron valensinya kepada atom logam yang lain. C. Tidak terikat pada salah satu atom tetapi dapat bergerak bebas sebagai awan elektron. D. Masing-masing elektron valensi berada di antara inti atom logam yang saling berdekatan satu sama lain. E. Terikat pada inti atom logam tertentu.
sesuai dengan jumlah proton dari atom logam yang bersangkutan? Jawaban C. Pembahasannya, pada ikatan logam, elektron valensi bergerak sangat bebas, terdelokalisasi, dan tidak terikat dengan atom tertentu. Hal ini dikenal sebagai lautan elektron. Karakter elektron-elektron pada ikatan logam tersebut semakin menegaskan sifat daya hantar, listrik, dan panas serta kemampuan logam untuk dapat ditempa. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan sifat logam berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam adalah A. Daya hantar listrik dan panas dari logam sangat baik. B. Massa jenis logam sangat besar dan keras. C. Logam mudah melepaskan elektron valensinya. D. Mudah membentuk ikatan ion dengan unsur non-logam. E. Titik didih dan titik lebur logam sangat rendah. Jawaban A. Pembahasannya, adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain, menjadikan logam sebagai penghantar listrik dan kalori yang baik. Selanjutnya, soal nomor 3. Logam meskipun padat dapat menghantarkan listrik, sedangkan kristal ionik padat yang tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan tersebut disebabkan di dalam logam. A. Elektron-elektron pada logam mengalami dislokalisasi. B. Elektron pada atom logam terikat kuat pada salah satu inti logam. C. Inti atom logam mempunyai daya tarik yang kuat terhadap elektron. D. Elektron pada logam mudah terlepas dari inti atom logam. E. Inti atom logam mudah mengalami perpindahan posisi. Jawaban A. Pembahasannya, elektron valensi dari atom-atom logam yang berdekatan akan terdelokalisasi membentuk lautan elektron di sekitar ion-ion positif. Selanjutnya, lautan elektron bergerak dari satu atom ke atom lainnya dan saling berikatan membentuk ikatan logam. Adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain menjadi logam sebagai penghantar listrik dan kalori yang baik. Selanjutnya, soal nomor 4. Pernyataan berikut yang benar tentang ikatan logam adalah elektron-elektron bergerak bebas dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Inti atom tertata secara teratur dalam suatu lautan elektron. Ion-ion positif dikelilingi oleh lautan elektron. Elektron-elektron mengelilingi inti atom tertentu secara rapat. A1, 2, dan 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D4, E1, 2, 3, dan 4. Jawaban A. Selanjutnya, soal nomor 5. Berikut merupakan sifat logam kecuali A. Mengkilap, B. Konduktor yang baik, C. Isolator yang baik, D. Dapat ditempa membentuk lempengan, E. Dapat dijadikan kawat. Jawaban C. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.